Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera semuanya anak-anakku peserta PBDB SMP Negeri 1 Limpung. Baik, tidak terasa kita sudah memasuki hari keempat ya anak-anakku semuanya. Kegiatan MPLS yang dilakukan secara daring. Bersama saya, Emi Erikawati akan menyampaikan pendidikan anti korupsi. Oke. Pengertian korupsi. Korupsi, anak-anak tahu? Ya, adalah sebuah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan ini terjadi bisa karena beberapa faktor yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Nah, apa saja faktor yang memicu sampai terjadi tindakan korupsi? Anak-anak tahu? Oke. Kalau kita kelompokkan, faktor yang menyebabkan korupsi terbagi menjadi dua. Ada faktor internal atau dari diri personal dan faktor eksternal, faktor yang datangnya dari luar personal atau pribadi seseorang. Secara internal, faktor yang menyebabkan sampai terjadinya korupsi, misalnya adanya sifat tamak. Tamak itu misalnya gini anak-anak. Sudah punya satu, pinginnya dua. Sudah punya dua misalnya, pinginnya nambah lagi, nambah terus. Nah itu. Nah, ini ada kecenderungan karena dalam pribadi seseorang itu mempunyai rasa kurang bersyukur terhadap apa yang sudah dimiliki atau yang sudah menjadi pemberian dari Tuhan. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat gaya hidup yang konsumtif. Ya, banyak sekali terjadi apalagi di era seperti ini, era online, banyak sekali iklan-iklan yang pemasarannya secara online. Nah, itu juga bisa memicu gaya hidup yang konsumtif seperti itu. Ya, kecenderungan seseorang untuk membeli sesuatu itu bukan berdasarkan pada kebutuhan, tapi keinginan-keinginan yang ingin selalu dipenuhi. Sudah punya merah ingin yang putih misalnya, sudah punya ini mau itu. Ya, itu adalah gaya hidup yang konsumtif. Nah, kalau faktor eksternal, faktor yang bisa menyebabkan terjadinya korupsi bisa dari faktor politik, misalnya ada perebutan pengaruh kekuasaan ya, kemudian faktor hukum yang tidak begitu ketat bisa memicu terjadinya tindak korupsi. Begitu juga faktor ekonomi sampai faktor organisasi. Baik, berikutnya anak-anakku, kalau faktor yang telah kita ketahui tersebut, faktor-faktor itu memicu sampai terjadinya tindak korupsi, maka dampak apa yang bisa terjadi karena adanya korupsi ini? Secara umum, korupsi berdampak di lingkungan bisa politik, ekonomi, etika profesional, sampai moralitas dan kebiasaan
adat istiadat, tradisi, demografi. Adanya korupsi ini menghambat pertumbuhan ekonomi sampai mempengaruhi operasi bisnis, kelapangan kerja, juga investasi. Korupsi bisa mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program-program bantuan. Kalau semakin tinggi tingkat korupsi di masyarakat luas, itu juga berdampak adanya penurunan kepercayaan jelas, penurunan kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya adalah ke kualitas hidup sampai akses ke infrastruktur. Begitu luasnya dampak tindak korupsi, maka lembaga pendidikan, ya, ada pengajar, guru, ya, pendidik dan tenaga kependidikan beserta para siswa sebagai sorotan yang paling berkompeten untuk mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi di negara kita. Apalagi anak-anakku semuanya, masa depan kalian masih panjang. Anak-anakku semuanya adalah generasi penerus bangsa. Untuk itu, pendidikan karakter yang anti korupsi di SMP Negeri 1 Limpung ini harus kita perjuangkan, harus kita wujudkan. Nah, apa saja sih fungsi pendidikan karakter anti korupsi di sekolah kita? Banyak sekali fungsinya. Coba Ibu paparkannya. Dengan pendidikan karakter anti korupsi bisa mewujudkan peningkatan keimanan, ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, adalah membentuk karakter peserta didik yang berkualitas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis, dan bertanggung jawab, serta anti korupsi sejak dini. Fungsi berikutnya, dengan pendidikan karakter anti korupsi akan melatih peserta didik atau anak-anak itu untuk terbiasa dengan pola hidup yang tertib, mandiri, ya peduli, dan semakin peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Karena apa? Pendidikan karakter ini mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang dibiasakan dan dibudayakan di sekolah kita, ya, melalui proses pembelajaran di kelas, ya. Fungsi berikutnya, anak-anakku, pendidikan karakter anti korupsi akan memperbaiki karakter peserta didik yang bersifat negatif dan koruptif dengan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan,
masyarakat, dan pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik. Berikutnya, mewujudkan satuan pendidikan berarti sekolah kita itu sebagai sarana untuk membentuk baik itu sikap, perilaku, karakter yang positif dari semua peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan tempat tinggalnya. Artinya di sini ada sinkronisasi dan harmonisasi baik pendidikan karakter ketika di sekolah maupun dengan di rumah. Nah, masih semangat kan anak-anakku mengikuti MPLS? Oke. Nilai karakter yang akan kita kembangkan di SMP Negeri 1 Limpung. Nih. Nilai kejujuran. Jujur. Nilai kedisiplinan. Tanggung jawab. Adil. Berani. Peduli. Kerja keras, mandiri, dan sederhana. Pendidikan karakter anti korupsi kita lakukan melalui insersi. Insersi itu apa anak-anak? Insersi adalah melalui pelekatan atau penyisipan. Melalui 3 ranah. Seperti yang bisa anak-anak lihat ya, yaitu kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Bentuknya seperti apa di masing-masing ranah ini? Berikut Ibu tunjukkan masing-masing. Untuk kegiatan intrakurikuler, artinya bahwa pendidikan karakter anti korupsi ini akan disisipkan di semua mapel atau mata pelajaran yang ada di kurikulum kita, berarti ya kurikulum SMP. Yaitu di sini semua mapel menegaskan adanya nilai dan perilaku yang anti korupsi, ya, serta menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan karakter bagi peserta didik, di mana pendidikan karakter anti korupsi ini, ya, termuat dalam tema atau mata pelajaran baik meliputi kompetensi inti, dasar, sikap, ataupun kompetensi etos kerja. Kita coba lihat pada kompetensi inti. Di sini ada nilai dan perilaku jujur. Ya. Sampai kapanpun yang namanya jujur itu tetap yang paling hebat. Jangan dibalik-balik ya istilahnya. Jujur itu hebat. Mari kita masukkan ke mindset kita, pola pikir kita, ya. Jujur itu hebat. Nah, apa sih itu jujur? Merupakan perilaku mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, perbuatan, serta mengetahui apa yang benar, mengatakan dan melakukan yang benar, lurus hati, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Nah, untuk anak-anak, coba perhatikan perilaku jujur yang bisa kita mulai terus kembangkan saat ujian atau ulangan.
tidak mencontek. Kemudian tidak menjadi plagiat. Plagiat itu bisa mengambil, bisa menyalin karya orang lain tanpa seizin atau menyebutkan sumbernya. Itu yang dimaksud dengan plagiat. Jujur itu yang mengungkapkan perasaan apa adanya. Nah, kemudian jujur itu menyerahkan kepada pihak yang berwenang terhadap barang yang ditemukan. Tidak jarang ya di antara kita kadang menemukan, nah jangan canggung, serahkan kepada pihak yang berwenang. Jujur itu membuat laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya, itu jujur. Tidak mereka-reka atau meniru-niru, mereka-reka. Jujur itu juga mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki. Nah, itu. Berikutnya, disiplin. Disiplin itu adalah sebuah tindakan yang konsisten terhadap bentuk-bentuk peraturan dan tata tertib yang berlaku. Ini anak-anak sudah biasa dengan disiplin. Nah, yang baik mari kita lanjutkan. Yang belum mulai dari sekarang kita usahakan dengan sungguh-sungguh datang dan pulang tepat waktu sesuai ketentuan sekolah. Apalagi pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Kita tidak diperbolehkan untuk berkerumun. Ya, menghindari kerumunan ya kita misalkan hadir ke sekolah, datang dan pulang sesuai dengan jam yang sudah dibuat oleh sekolah. Kemudian disiplin itu patuh pada tata tertib atau peraturan sekolah. Setiap organisasi, misalnya lembaga pendidikan SMP Negeri 1 Limpung, pasti punya tata tertib, pasti punya peraturan sekolah agar kegiatan di sekolah kita bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Nah, agar bisa tertib dan lancar tentunya harus ada bentuk kepatuhan dari semua warga sekolah. Itu bentuk disiplin. Kemudian Ibu berpesan ini, poin ini. Mengikuti pembelajaran di era new normal atau masa pandemi COVID-19. Ketika pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan ataupun perpaduan ya, blended learning, kadang tatap muka, kadang belajar dari rumah. Maka dengan durasi pembelajaran yang tidak seperti masa normal, anak-anak ada tugas, anak-anak ada latihan, maka ya dipersiapkan mindsetnya dari sekarang, pola pikirnya dari sekarang. Semua tugas ataupun latihan dari Bapak Ibu guru itu dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan agar kita tidak keteteran dengan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Perlu adanya manajemen waktu. Ya. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tuh. Kemudian kaitannya dengan disiplin. Sekarang semua sudah terbiasa menggunakan medsos. Tapi alangkah baiknya kita bermedsos ya. Itu menggunakan bahasa ya yang berbentuk tulisan pun dengan bahasa yang baik dan benar. Menulis di WA, menulis di chat-chat WA atau di YouTube ya, itu gunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Berikutnya, nilai dan perilaku tanggung jawab.
Bentuk tanggung jawab itu baik sebagai individu ataupun kelompok, laksanakan tugas itu dengan baik. Ya, tanggung jawab juga bisa, ya anak-anak ya, kita bisa menerima resiko dari tindakan yang kita lakukan. Contohnya seperti ini. Ya. Anak-anak diberi tugas untuk mengerjakan latihan dari Bapak Ibu guru dalam direncanakan dalam waktu 1 minggu misalnya, 1 kali pertemuan. Nah, seandainya anak-anak kok tidak mengerjakan, berarti ada resikonya. Nah, jadi siap menerima resiko. Nah, kita harapkan kita minimalisir resiko dengan cara melaksanakan tugas baik itu individu atau secara kelompok itu dengan baik. Itulah bentuk dari tanggung jawab. Kemudian seseorang yang bertanggung jawab itu tidak akan menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat. Tidak sekedar ikut-ikutan melu-melu. Ya, tanpa bukti yang jelas. Bentuk tanggung jawab adalah kita mengembalikan barang yang dipinjam. Ada kalanya kita tidak semua merasa ada, ya kita miliki. Nah, ketika kita meminjam, kewajiban kita adalah sebagai bentuk tanggung jawabnya adalah mengembalikan. Kemudian mau mengakui, juga minta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Ya. Kemudian tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan tindakan yang dilakukan. Bisa menepati janji dan melaksanakan aturan yang ditetapkan tanpa disuruh ataupun diminta. Baik, berikutnya anak-anakku. Kalau tadi kompetensi inti, sekarang di kompetensi dasar. Mengenal perilaku korupsi ya harus dihindari. Perilaku korupsi yang harus dihindari yaitu dengan anak-anak bisa mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari. Setelah kenal bisa menunjukkan contoh. Oh, ini loh perilaku yang korupsi, baik itu di rumah, sekolah ataupun masyarakat. Nah, selain itu juga bisa menunjukkan contoh-contoh perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan oleh siswa. Kemudian, mengidentifikasi sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan bernegara. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan. Dari perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan bernegara. Kompetensi dasar berikutnya membudayakan. Nah, ini anak-anak, membudayakan budaya. Perilaku anti korupsi di lingkungan baik keluarga maupun masyarakat. Bagaimana cara membudayakannya? Nah, kita bisa menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku yang korupsi. Dari kita juga menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi. Ya, komitmen, bisa menunjukkan komitmen.
Jadi di sini ada penegasan, punya prinsip seperti itu. Kalau kita biasanya kita harus punya prinsip, menunjukkan komitmen untuk menolak adanya perilaku korupsi. Nah, dengan demikian kita bisa menjadi teladan perilaku yang anti korupsi. Nah, bagaimana anak-anakku? Ya. Kemudian kompetensi sikap. Beberapa kompetensi sikap yang bisa kita kembangkan dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama adalah sikap untuk adil. Adil itu tidak berat sebelah. Dengan cara kita tidak memihak ke salah satu pihak. Memberikan perlakuan yang sama untuk semua tanpa perlu membeda-bedakan baik suku, agama, ras atau kelompok tertentu, serta menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Sikap berikutnya adalah berani. Berani itu mantap, hatinya mantap, pede. Pedenya besar banget. Ya. Pokoknya pede, punya rasa percaya diri yang besar menghadapi ancaman. Bisa ancaman ya, bisa bahaya atau kesulitan. Tidak takut, tidak gentar. Itu namanya berani. Kemudian, anak-anakku, mari kita peduli. Sebuah tindakan memperhatikan. Nah, peduli. Menghiraukan orang lain. Masyarakat yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Kemudian di kompetensi etos kerja, kita berupaya bisa bekerja keras, sungguh-sungguh ketika menyelesaikan tugas, ya, pantang menyerah, ya, terus berusaha. Mandiri bisa berdiri sendiri, tidak tergantung. Ya, bisa menyelesaikan, bisa mencari, bisa menemukan solusi dari setiap masalah untuk kita hadapi. Nah, sederhana. Ya, etos kerja sederhana. Menggunakan dengan secukupnya. Tidak boros, tidak berlebihan. Walaupun sebenarnya kita bisa mampu lebih dari itu. Kita punya lebih dari itu, tapi ketika menggunakan ya secukupnya. Itu namanya sederhana. Kemudian selanjutnya pengembangan materi insersi, ya. Materi insersi nilai dan perilaku anti korupsi dikembangkan dalam tema atau mapel pelajaran PPKN, ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Berikutnya anak-anakku, di kegiatan yang kokurikuler atau kegiatan kesiswaan. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan kesiswaan yang menerapkan pendidikan karakter anti korupsi. Contohnya, ya saat yang kita lakukan ini, ya, saat MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, ya. Di sini kita belajar tentang materi ini. Ya, saat inilah momen yang sangat penting sekali. Kemudian dalam kegiatan pengembangan nilai agama dan moral, di situ juga ada pendidikan karakter anti korupsi. Dalam pengembangan diri, perlombaan siswa itu juga mengembangkan karakter anti korupsi. Pengembangan seni dan kreativitas, peringatan Hari Besar Agama, ya,
atau nasional, juga mengembangkan karakter anti korupsi. Pada saat kegiatan jeda semester, kelas meeting atau kegiatan sejenisnya, atau kegiatan kesiswaan lain yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi, kita bisa kembangkan nilai-nilai tadi di sini. Ya. Kemudian, selain dua kegiatan tadi, ada intrakurikuler, kurikuler, juga bisa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sekolah kita ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler ya. Keagamaan, pramuka, kesenian, bisa olahraga, sains, PKS ya, palang merah remaja, kegiatan ekstrakurikuler lain itu bisa di situ disesuaikan dengan nilai pendidikan anti korupsi. Jadi anak-anak yang mau terjun di sini ya, lebih mendekat ke sini, kegiatan ekstrakurikuler di sini ya. Berarti di sini anak-anak sambil mengembangkan pendidikan anti korupsi. Misalnya ada yang berminat di pramuka, banyak sekali pendidikan anti korupsi di situ. Kedisiplinan, kejujuran selalu diterapkan. Semua kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini ya, perlu anak-anak pahami ya, di sini memuat pendidikan karakter anti korupsi. Jadi mari kita ikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita dengan baik, dengan lebih terarah lagi. Kemudian pendidikan karakter anti korupsi juga bisa diimplementasikan oleh anak-anak dalam upacara misalnya. Di situ dibacakan naskah komitmen anti korupsi. Ya, bisa pada hari Senin atau upacara tanggal 17 atau hari-hari besar nasional ya, yang dibacakan oleh salah satu siswa kemudian ditirukan oleh semua peserta yang lain. Harapannya dengan dibacakan dan ditirukan akan masuk ke mindset kita. Terus mindset ini harus kita kembangkan terus. Kita masukkan ke dalam memori otak kita. Nah, selain itu pengadaan kas sosial. Kemudian ada kantin kejujuran. Itu. Oke. Anak-anakku, demikian ya. Betapa pentingnya kita menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah kita. Mari di akhir pembahasan kita sekali lagi kita ubah mindset kita bahwa kita bertujuan ke sekolah SMP Negeri 1 Limpung adalah mengembangkan karakter kita. Salah satunya adalah karakter anti korupsi ya, dengan nilai-nilai karakter yang seperti Ibu paparkan tadi. Oke, anak-anakku semuanya, demikian paparan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mari sedikit demi sedikit kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari diri kita masing-masing. Selamat belajar, tetap sehat dan tetap semangat. SMP Negeri 1 Limpung.